Jumpa lagi dengan saya Satru Imam Panjalu di channel Cerita Rakyat ID. Sebelumnya salam rahayu, salam kebudayaan. Kali ini saya berada di kantor kepala desa atau kantor desa Margomulyo yang masuk di wilayah Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Nah, saat ini saya ingin menelusuri jejak-jejak petilasan Syekh Siti Jenar, di mana beliau adalah tokoh fenomenal dari penganut ajaran sufistik atau sufi. Bahkan bisa dikatakan juga beliau adalah master of torekotnya Jawa, itu versi saya. Karena beliau sempat memiliki beberapa mungkin bisa dikatakan adalah murid. Bisa juga Syekh Siti Jenar ini memiliki mungkin adalah semacam sepemahaman dengan misal Kebo Kanigoro atau dengan Kebo Kenongo, yang saat itu Kebo Kenongo adalah saudara dari Kebo Kanigoro, di mana Kebo Kenongo merupakan cikal bakal dari Joko Tingkir, karena Joko Tingkir diambil anak angkat oleh Kebo Kenongo, yang dimana saat itu Kebo Kenongo juga memiliki nama Ki Ageng Pengging. Nah, selain itu juga Syekh Siti Jenar terkenal memiliki banyak murid seperti itu. Seperti biasanya, saya berharap teman-teman penikmat channel Cerita Rakyat ID bisa bersumbangsi membagikan cerita tentang Syekh Siti Jenar ini sebenarnya siapa sih, dan siapa murid-murid beliau, dan ada kaitan apa di dalam sejarah, di mana Syekh Siti Jenar ini meninggal di masa pemerintahan Raden Fatah atau Raja pertama Demak Bintoro, yang itu masih satu ranah, satu masa dengan Wali Songo. Maka saya berharap teman-teman atau penikmat channel Cerita Rakyat ID bisa berbagi cerita, bisa di kolom komentar, atau siapa tahu bisa datang ke kantor ofisial kami di daerah Balen, Bojonegoro. Mari kita telusuri petilasan Syekh Siti Jenar ini, nanti seperti apa petilasannya, keadaannya seperti apa. Ya, siapa tahu juga bisa bertemu dengan Bapak Kepala Desa. Ya, siapa tahu bisa ada kata sepatah katanya. Oke, salam rahayu, salam kebudayaan. Ikuti terus channel Cerita Rakyat ID. Di belakang saya ini, tepat di sebelah timur saya, ini adalah lokasi petilasan Syekh Siti Jenar. Mari kita masuk ke lokasi, setidaknya tawasulan dulu baru kita ambil video seperti apa lokasi di sekitaran atau di dalam petilasan Syekh Siti Jenar di daerah Lemah Abang, Desa Margomulyo, Bojonegoro ini.
Assalamualaikum, salam rahayu. Bersama saya Satrio Imam Panjalu di channel Cerita Rakyat ID. Di belakang saya ini adalah petilasan Syekh Siti Jenar, atau biasa disebut atau memiliki nama lain yaitu Hasan Ali, atau Sunan Jepara, juga memiliki nama asli yaitu Syekh Abdul Jalil. Selanjutnya saya di sini hanya ingin menjelaskan, mengetahui atau memberitahukan pada saudara-saudara pecinta channel Cerita Rakyat ID bahwa inilah salah satu petilasan yang diyakini masyarakat Desa Lemahbang, Desa Margomulyo, Dusun Lemahbang, Desa Margomulyo di Kabupaten Bojonegoro, diyakini sebagai bentuk petilasan Kanjeng Sunan Syekh Lemah Abang. Menurut juru kunci waktu itu Mbah Sidik, beliau mengatakan melalui media massa bahwa cungkup atau petilasan ini merupakan tempat persinggahan Syekh Siti Jenar ketika datang ke Gresik. Bisa jadi ketika ke Gresik adalah ke kediaman Sunan Ampel, atau mungkin juga kalau ke Gresik ke Sunan Giri. Bisa jadi di antara keduanya, karena jalur Gresik dan Surabaya masihlah searah. Dimana saat itu Kanjeng Sunan Syekh Lemah Abang ingin pulang ke Jawa Tengah, beliau sempat beristirahat di tempat ini. Tepat di belakang saya ini, seperti apa kondisinya di dalam, seperti yang saya gambarkan tadi. Mengingat kematian beliau, sungguh tidaklah lazim saya berbicara tentang hal itu, karena begitu banyak sekali kontroversi tentang kepulangan beliau atau meninggalnya beliau. Ada banyak sekali versi di mana beliau memiliki masa, memiliki waktu yang digadang-gadang beliau hidup di masa tahun 1404 sampai sekitar 1475. Tentu hal yang sangat sulit untuk membuktikan bagaimanakah sebenarnya beliau meninggal, sehingga lahirlah banyak versi-versi yang turun-temurun dan direnovasi dan digubah lagi oleh penulis-penulis modern dengan data-data penelitian ataupun dengan data-data terawangan. Tentu karena hal itu, kami dari tim channel Cerita Rakyat ID tidak ingin membicarakan sejarah kematian beliau. Bagaimana kebenaran kematiannya, kita tidak ingin membicarakannya. Serta yang kedua, kami juga tidak ingin mengulas sebenarnya siapakah Syekh Lemah Abang ini atau Syekh Siti Jenar ini, dari mana beliau berasal. Ini juga kami skip, sengaja tidak kami ulas karena terlalu lebar ketika kita bicara hal itu. Banyak data yang membuat pikiran kami rancau, sehingga kita tidak ingin mengulas cerita dari mana sejarah awal Syekh Lemah Abang ini berada. Beliau keturunan siapa? Cukup rancau untuk kita bicarakan. Yang jelas, petilasan yang ada di Margomulyo ini, di daerah Bojonegoro ini, merupakan salah satu bentuk peninggalan atau bisa saya katakan cungkup yang diyakini masyarakat di wilayah sini. Selain di Bojonegoro ini juga ada petilasan ataupun yang meyakini bahwa itu adalah makam beliau, seperti di daerah Banyuwangi, Jepara, Tuban, Kediri, Pekalongan, serta Lombok. Hal yang wajar, karena sebuah petilasan pada intinya adalah suatu tempat peristirahatan atau sebagai tempat bertapa. Peristirahatan pun memiliki banyak versi. Istirahat untuk minum, untuk makan, untuk berdiam diri, atau bahkan tempat tinggal. Itu bisa juga dikaitkan sebagai bentuk petilasan, karena sebagai bentuk napak tilas, jejak, seperti itu.
lokasi ini pernah mendapat kucuran dana dari pemerintah, alhamdulillah, dari Bojonegoro. Pada saat itu di tahun 2016 memberikan dana hibahnya untuk melakukan perizinan renovasi di wilayah Cungkup ini. Pada saat itu sekitar 100 juta. Kita patut bersyukur karena wilayah Bojonegoro turut andil ikut serta nguri-nguri budaya, nguri-nguri sejarah leluhur masyarakat Margomulyo. Dan selain itu di Cungkup ini, di Petilasan ini banyak sekali peziarah yang datang, biasanya terutama dari wilayah Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ataupun wilayah daerah Yogyakarta. Karena memang Syekh Siti Jenar ini sangat fenomenal sekali di wilayah Jawa. Beliau adalah sosok tokoh sufi yang sangat-sangat menurut orang sekarang banyak sekali yang mengagungkan karena ajarannya, ajaran torekotnya yaitu Manunggaling Kawula Gusti, yang sampai saat ini banyak menjadi perdebatan spiritual keagamaan oleh orang-orang yang memang memiliki wadah, memiliki kemampuan untuk berdiskusi tentang hal itu. Di Cungkup ini biasanya banyak sekali aktivitas peziarah, biasanya di hari malam Jumat, baik itu malam Jumat Pahing ataupun malam Jumat Legi. Dahulu di Petilasan ini sebelum dibangun, menurut masyarakat ini masih berupa cungkup yang terbuat dari bambu. Jadi seperti yang di dalam tadi, jadi belum ada bangunan yang terluar ini. Dulu masih seperti cungkup satu yang di dalam. Cuman yang di dalam itu sepertinya sudah direnovasi. Selain itu juga di area Petilasan ini dulu ada, ingat saya, pohon palem. Jadi ada 3 pohon palem tepat di sebelah timur. Di sebelah timur ada 1, sisi timur sebelah utara ada 1, di tengah ada 1, di sebelah selatan ada 1. Entah sejak tahun berapa palem itu ada, yang jelas ada pohon palem. Selain itu posisi Petilasan tepat berada di timur rumah warga, dimana ini timur saya ini dan depan saya serta sebelah belakang ini semuanya adalah persawahan. Nah, jadi rumah warga tepat berada di barat saya. Sedangkan untuk yang depan saya agak jauh dari sini ada pemakaman warga atau pemakaman umum. Lebih jauh lagi di sebelah depan saya, yaitu sebelah utara, itu masuk Kabupaten Tuban. Dan di belakang saya sebelah lebih jauh lagi masuk di Kabupaten Nganjuk. Jadi perbatasan antara Tuban dan Nganjuk. Sebelah timur ini ada Kabupaten Lamongan serta Gresik. Sebelah barat lagi ada Bojonegoro Kota. Jadi posisi memang Petilasan ini berada di timur rumah warga. Nah, harapan dari juru kunci atau masyarakat Desa Margomulyo Dusun Lemahbang, Kecamatan Balen, Bojonegoro ini, kita semua berharap bahwa pemerintah akan terus ikut andil dalam mengembangkan wisata religi Bojonegoro, terutama wisata religi tokoh-tokoh ternama di daerah Bojonegoro. Selain dari leluhur-leluhur Bojonegoro, bupati-bupati Bojonegoro, salah satunya adalah Petilasan Syekh Lemahbang atau Siti Jenar ini, atau Syekh Abdul Jalil. Masyarakat Bojonegoro, terutama juga wilayah Margomulyo, melalui juru kunci Desa Margomulyo, juru kunci Petilasan Syekh Siti Jenar ini berpesan bahwa silakan berziarah kapanpun, pintu kami akan tetap terbuka, karena bagaimanapun tempat ini adalah milik kita semuanya yang harus kita jaga. Selain itu, pesannya jangan pernah sekali-kali kita semua mengambil benda atau dalam bentuk apapun, baik itu tanah, rumput, atau dedaunan, atau apa, untuk maksud jelek.
Karena konon katanya menurut juru kunci hal itu sangat berbahaya. Karena wilayah ini memang diyakini sebagai tempat mistis, tempat yang memang disepuhkan oleh leluhur daerah sini. Selain itu, juru kunci juga berpesan bahwa ketika Anda berziarah ke petilasan Syekh Siti Jenar ini, agar Anda ketika masuk melalui entah dari kepala desa atau perangkat desa, serta bisa juga melalui juru kunci petilasan ini. Karena bagaimanapun keadaannya, ketika Anda bertamu, Anda tetap wajib mengindahkan tradisi ataupun tata laku ataupun etika bagaimana seorang tamu bertamu di wilayah seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman, Kepala Desa Margomoyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Kami berpesan kepada peziarah untuk petilasan Syekh Siti Jenar. Kami mohon untuk menjaga kebersihannya dan juga menjaga keamanannya dan juga menjaga peninggalan dan tradisi leluhur kita ini agar kita jaga dengan baik. Karena dengan adanya petilasan Syekh Siti Jenar inilah kita mempunyai ikon, menjadi ikonnya Margomoyo dan juga menjadi catatan bagi sejarah Desa Margomoyo Kemabang. Dan kami berpesan juga agar ini untuk petilasan ini bisa dikunjungi sebagai peziarah di kabupaten ini maupun di kabupaten yang lain. Mari kita tetap menjaga dan kita kembangkan bersama demi ikon wisata di Margomoyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ikuti terus channel Cerita Rakyat ID. Kita akan mengulas banyak cerita tentang leluhur-leluhur tanah Jawa. Salam Rahayu. Jangan lupa share video ini jika memang video kami sangat bermanfaat. Salam Cerita Rakyat ID.